meninggalkan tempat untuk melanjutkan agenda di Yogyakarta, Bapak Haji Sugri Sancoko SIMM, yang kami hormati Ketua LP Ma'arif NU Ponorogo, Ketua Lazisnu Kabupaten Ponorogo, dan seluruh Bapak, Ibu, guru, kepala sekolah, madrasah di lingkungan LP Ma'arif. Tak lupa yang kami banggakan sahabat-sahabat di jajaran baik pengurus cabang maupun PAC, Gerakan Pemuda Ansor, dan sahabat-sahabat dari Banser yang hadir serta seluruh undangan pada pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah pada kesempatan seminar ini Gerakan Pemuda Ansor Ponorogo dapat menggelar seminar konsep branding lembaga pendidikan NU. Jadi ini bagian dari ikhtiar dari Gerakan Pemuda Ansor untuk menguatkan kembali peran kesejarahan, karena sangat tepat sekali ketika Gerakan Pemuda Ansor ikut andil dalam bagaimana membranding lembaga pendidikan NU di Kabupaten Ponorogo. Jadi ada dimensi historis kesejarahan yang memang ada ikatan yang kuat tahun 1929 ketika LP Ma'arif didirikan. Jadi Kiai Ahmad Ubaidillah sebagai salah satu pendiri Subhanul Waton yang kemudian menjadi embrio dari Gerakan Pemuda Ansor merupakan Ketua LP Ma'arif pertama di Indonesia. Jadi seminar ini digelar bukan hanya karena nama Ketua Gerakan Pemuda Ansor sangat dekat sekali dengan lembaga pendidikan NU, sahabat Mas Samsul Ma'arif, tapi juga sebagai ikhtiar di tengah kondisi pandemi, persaingan yang demikian begitu kuat gitu. Bagaimana kemudian membranding lembaga-lembaga di lingkungan pendidikan NU, LP Ma'arif, dan lembaga-lembaga yang secara organisatoris manajerial tidak berafiliasi dengan NU tapi mengamalkan dan menjalankan amaliyah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Tidak duduk sini. Baik para hadirin, telah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat kapabel dan kompeten di bidangnya yang akan mengupas bagaimana membranding lembaga pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi dua narasumber kita nanti akan membedah secara tuntas, Gus Hakim dan Gus Fauzi, dari perspektif media bagaimana Nahdlatul Ulama LP Ma'arif ini juga mampu bergerak untuk mewariskan dan mengambil ruh semangat muassis dari tiga pilar Nahdlatul Tujar, Tasfirul Afkar, dan Nahdlatul Waton. Menjelang waktu sudah siang, untuk efisiensi seminar, yang pertama kepada Gus Hakim selaku Direktur TV 9, mohon berkenan menyampaikan paparan pencerahan dan bagaimana strategi agar lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan NU juga memiliki spirit untuk mengembangkan Nahdlatul Digital, gitu kira-kira bahasanya Gus Hakim. Waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Gus Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para bapak, ketua-ketua lembaga pendidikan Ma'arif ingkang kaula mulyakaken, kami harus menyampaikan terima kasih kepada panjenengan sedaya karena telah mengawal pendidikan di NU di bawah pimpinan Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif, sahabat Asaduddin Lukman. Nama itu sangat populer karena sering dipanggil di speaker pondok dan setunggal pondok kali kula Gus Lukman ini di Pondok Gading Malang pangestunipun. Muga-muga kami berdua bisa menjalankan ilmu para masyayikh
untuk menyebarluaskan kebaikan kepada kita semua. Pak Ketua PCNU, Pak Aziz yang luar biasa, kita doakan semoga terus bersemangat menjadikan NU Ponorogo menjadi yang terbaik di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Karena Ponorogo ini memiliki prasyarat untuk menjadi top leader di Indonesia. Kalau bahasanya Mas Fauzi, top brand di Indonesia. Kenapa? Sebelum ada pondok pesantren, sebelum ada Nahdlatul Ulama, bahkan di Ponorogo inilah muncul sebuah sumber air ilmu yang luar biasa dari ilmunya Mbah Hasan Besari. Dari situlah kemudian muncul gerakan-gerakan kebudayaan, gerakan pendidikan yang hari ini bisa kita jalankan. Saya sampaikan kepada Pak Bupati tadi, Ponorogo adalah bagian dari pusat peradaban Nusantara. Satu di antara pusat peradaban di Nusantara. Oleh karena itu sangat wajar kalau kemudian dari Ponorogo ini akan muncul sebuah terobosan-terobosan. Bahkan gerakan-gerakan yang ini bisa menginspirasi secara nasional bahkan internasional. Karena itu pula maka Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tahun 1930 sampai harus mendirikan Masjid NU. Leres Bang? Masjid NU itu didirikan sendiri oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang ngukur kiblatnya itu Kiai Mbah Wahab dan Mbah Bisri. Ya. Untuk apa? Karena beliau yakin bahwa Ponorogo adalah salah satu mikot dari keberhasilan Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia. Ya, selain beliau memang berkawan dengan Mbah Kiai Sulaiman, ya, Mbah, yang sama-sama di Pondok Siwalan Panji Sidoarjo. Artinya apa? Bahwa Masjid NU itu didirikan tahun 1930. Sementara Ma'arif NU ini, para bapak, itu didirikan pada tahun 1929. 4 tahun setelah NU berdiri, melalui sebuah muktamar di Semarang, dan itu muktamar keempat. Dulu NU-nya itu muktamarnya keempat setiap tahun. Tahun pertama 26, kedua 27, 28, 29, keempat. Nah, dan itu keputusan muktamar NU itu menetapkan bahwa di dalam Nahdlatul Ulama harus ada sebuah biro khusus tentang pendidikan, dan itu kemudian kita kenal dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif, ditetapkan pada tanggal 19 September 1929. Kira-kira harlai Ma'arif tanggal 19 September. Kira boten semerap menawi sani. Kira-kira tanggal itu adalah tanggal penting bagi Ma'arif. Para bapak, para ibu sekalian, yang perlu kita ambil kenapa kemudian Hadratus Syekh itu, sebelum bicara branding ya, kita bicara value dulu, karena nanti Mas Fauzi akan menjelaskan. Inti dari branding itu adalah value, nilai, bukan sekedar promosi seperti tadi sudah disinggung oleh Ketua PCNU. Bukan hanya sekedar promosi, tetapi nilai. Bahkan selalu saya katakan branding pertama yang bisa kita pelajari itu adalah branding yang dilihat atau diterima oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu dijuluki sebagai apa? Sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bohong. Integritasnya terjamin, dan beliau dikenal sebagai orang yang apa yang dikatakan itu pasti benar adanya. Oleh karena itu Nabi Muhammad itu dikenal dengan dijuluki Al-Amin bahkan sebelum dia belum menjadi Nabi. Oleh karena itu dalam teori modern yang disebut branding itu adalah bukan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang, tetapi branding itu adalah apa kata orang tentang kita. Apa kata orang tentang lembaga pendidikan Ma'arif. Apa kata orang tentang kualitas pendidikan di NU. Apa kata orang tentang layanan-layanan pendidikan kita. Dan itu tidak bisa dipaksa-paksa. Oleh karena itu sebelum kita membangun branding, benar kata Pak Ketua Pak Aziz itu, yang harus dibangun dulu adalah membangun diri kita, karakter kita.
karakter. Kalau belajar ngeten iki belajar tentang Pak Fauzi, kalau ini juru bicara beliau. Karena apa? Karena kami ketika Kiai Mutawakil mendirikan TV 9 dulu, maka saya ini kados panjenengan sedaya lah sama Pak Lukman niki satu pondok manten ngoten bikin televisi, bikin TV. Ya, sama dengan ceritanya persis seperti Kiai Aziz bikin Masjid NU itu persis. Gak duit tapi mung duwe niat. Ya, gak duit mung duwe niat. Karena sing duwe TV, sing bikin TV itu biasanya wong sugih, Pak. Punya ABC, punya administration, biasanya duwe parpol, duwe partai biasanya wonge. No B bisnis mesti kalau konglomerat. Baru dia punya media. Nah, kalau kita ini kan enggak, ya. Nah, Kanjeng Nabi kemudian mendapat gelar Al-Amin itu. Kenapa? Karena masyarakat berkata bahwa Nabi itu memang karakter dan integritasnya memang sangat bisa dipercaya. Muhammad siapa? Oh, Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Itulah branding yang ingin kita sampaikan. Jadi apa yang ingin orang katakan terhadap kita. Nah, maka disinilah kemudian ketika TV 9 berdiri, saya konsultasi kepada beliau. Dia punya perusahaan namanya Teamwork Communication. Ya, saya belajar apa gimana namanya. Namanya sudah disebutkan. Yai Mutawakil memberi nama TV 9. Jadi 9 kali lipat dari TV One. Kira-kira gitu lah ya. Dari sisi kepercayaan diri sudah menang. Jadi TV One baru 1, kami 9. Jadi kalau gajinya Pak Anuikus katakan 50 juta, ya kalikan sendiri gaji saya berapa. 50 juta kali 9 gitu ya. Tapi itu semua saya ambil nanti di surga. Nah, kan ngono, buat apa dunia ini lahun walaibun kan gitu ya, kira-kira buat apa duit di dunia? Nah, kan toh mau habis. Tapi kalau di akhirat, maka saya sering mengajak nonton TV 9 itu. Satu-satunya channel yang ada di Jannatul Firdaus itu ya TV 9 kira-kira ya. Kira-kira delok TV deh kira-kira. Ya. Kenapa? Ya karena kita ini membantu para ulama ya, membantu. Wong asu saja itu membantu Ashabul Kahfi mlebu swarga. Apa maning TV kan gitu, iso mlebu swarga. Itu kata teman saya. Tapi tak pikir-pikir aku kok padano karo asu. Wis gak apa-apa, kalau jadi asu-asune NU ora apa-apa Pak. Sing penting melu para kiai, karena kiai-kiai sing biasa ngaji di TV 9 niku endi ngaji ora karena nyuting meneh. Anu kamerane tasih wonten ndek neraka. Rene nyuting meneh ngene. Kira-kira mlebu swarga lah, kira-kira itu imajinasi liar gitu. Baik para Bapak sekalian. Ketika kemudian Mbah Hasyim Asy'ari memerintah, Mbah Hasyim Asy'ari akhirnya bersepakat mendirikan biro khusus tentang pendidikan itu atas usulnya Kiai Wahab Hasbullah. Mbah Wahab itu dawuh ngeten, Hadratus Syekh, NU itu perlu ada lembaga punya urusan tentang pendidikan sebagaimana si Wahid Hasyim itu mengelola pendidikan Tebu Ireng saat itu. Niki yang luar biasa, yang alumni Tebu Ireng IKPT. Mbah Wahab Hasbullah itu sudah mengusulkan kepada Mbah Hasyim agar NU memiliki sebuah departemen atau biro atau apapun kepengurusan yang khusus tentang pendidikan, dan cara pandangnya sebagaimana Kiai Wahid Hasyim putra Kiai Hadratus Syekh itu mengelola lembaga pendidikan di Tebu Ireng waktu itu. Mbah Wahab ini luar biasa, banyak idenya. Seluruh lembaga di NU itu hampir tidak lepas dari idenya Mbah Wahab, termasuk Eshari, Pagar Nusa, itu semua lesbum itu Mbah Wahab semua. Nah, ketika dapat ide dari Mbah Wahab itu, kemudian Mbah Hasyim itu memerintahkan Wahid Hasyim itu untuk menyampaikan konsep pendidikan di Tebu Ireng itu kepada 2 orang alumni Tebu Ireng santrinya. 1 Kiai Abdullah Ubed, 2 Kiai Mahfud Siddiq. Kiai Abdullah Ubed dan Kiai Mahfud Siddiq itu setelah nanti mendirikan Ma'arif berdiri juga akhirnya mendirikan Ansor. Jadi ini ada sejarahnya Pak Samsul. Ansor kerjasama dengan Ma'arif itu ada sejarahnya.
ada sejarahnya. Karena Kiai Abdullah Ubed dan Kiai Mahfud Siddiq itu adalah para pendiri Ansor. Nah, maka awal September 1929 itu 3 orang itu bertemu di kantor Ansor Nahdlatul Ulama atau ANO di Bubutan, Surabaya, yang sekarang jadi kantor PCNU Surabaya. Selama 2 minggu, hanya 2 minggu, mereka bertiga itu merumuskan bagaimana seharusnya Nahdlatul Ulama memiliki konsentrasi pendidikan, konsentrasi program tentang pendidikan. Hanya 2 minggu, dalam awal September, tanggal 19 September, konsep dari 3 pemuda itu, 3 pemuda itu kemudian disampaikan di dalam Muktamar NU keempat dan kemudian diterima sebagai keputusan berdirinya Ma'arif. 3 orang ini anak muda semua. Kiai Abdullah Ubed umurnya 29 tahun, Kiai 28 tahun, Kiai Mahfud Siddiq umurnya 21 tahun atau 22 tahun, dan Kiai Wahid Hashim yang mempresentasikan konsep pendidikan di Tebu Ireng itu waktu itu usianya 15 tahun. 15 tahun zaman itu. Karena itulah maka ada 2. Pertama, kalau bikin ide itu jangan takut membuat ide. Jangan takut membuat cita-cita. Sebab kalau kita membuat cita-cita dan kita tidak berhasil mewujudkan cita-cita itu, apa yang harus kita lakukan? Kita buat cita-cita baru. Oh, cita-cita itu gratis, Pak. Ya udahlah, cita-cita gagal gawe meneh. Ya. Jangan takut membuat cita-cita. Ya. Maka guru saya dulu di Pasuruan kayak Habib Hasim katakan, kun rojulan rijluhu fissaro wa himmatuhu fissuraya. Jadilah kamu laki-laki yang kakinya menginjak di Ponorogo, di bumi, tapi wa himmatuhu fissuraya, dan cita-citanya mencakar angkasa. Cita-cita sing dhuwur, maksudnya meleset itu kan ning sore titik. Sik dhuwur, Pak, krono dhuwur. Lek cita-cita wis endek, meleset niku terjerembab kita di tanah bumi. Oleh karena itu saya ingin memastikan bahwa kerjasama Ansor dengan Ma'arif ini harus diperkuat. Tidak hanya hari ini saja, karena secara sejarah sudah ada presidennya. Oleh karena itu tadi kalau LP Ma'arif jadi singkatannya Lembaga Pemuda Ma'arif, kalau saya bukan begitu. Ma'arif itu biasanya kan LP Ma'arif, ini ganti GP Ma'arif. Bukan GP Ansor tapi GP Ma'arif. Apa singkatnya? Menjadi dari lembaga pendidikan menjadi gerakan pendidikan. Setuju ya? Gerakan pendidikan Ma'arif. Lembaga statis, Pak. Pak Lukman cuma ngurusi lembaga Ma'arif kono, SMP kono, itu lembaga, Pak. Kalau gerakan, movement, bergerak, mujahid, kita bergerak, ya. Dari situlah maka menjadi sebuah gerakan itu artinya apa? Kita harus tahu sekarang kita berangkat dari titik mana, miqat kita dari mana sekarang. Artinya apa? Situasi hari ini pendidikan di NU di Ponorogo kayak apa? Kita harus jujur untuk mempetakannya. Ora usah gengsi. Ya faktanya, berapa di antara sekolah-sekolah itu yang sekarang menjadi sekolah unggulan misalnya? Berapa yang sekarang dibutuhkan? Berapa lulusan SMA SMP se-Ponorogo? Berapa yang persen yang masuk ke sini? Kemudian berapa lulusan SMP atau lembaga Ma'arif yang diterima di perguruan tinggi favorit? Berapa yang kemudian kompetisi kita kayak apa? Maka berangkat dari mikot itu menjadi sangat penting. Dari mikot itulah kemudian kita menentukan niat. Kita mau kemana? Persis umroh lah kira-kira. Mikot itu bisa dari mana-mana, tapi tujuannya tetap di Masjidil Haram, kan gitu. Nah, ini gerakan pendidikan Ma'arif itu. Tapi ini cuma guyon aja diusulno tenanan ning muktamar ning aku sing diseneni iki lha apa. Gerakan artinya apa? Ini harus jadi himmah tasdik kita, menjadi semangat baru kita bahwa Ma'arif harus transformasi dari sekedar lembaga yang statis menjadi gerakan yang sangat dinamis. Para bapak dan ibu sekalian, saya niki ada materi tapi tak niati sebagai berkat mawon.
kayak oleh-oleh untuk didiskusikan nanti dengan para guru gitu ya. Saya bikin branding Ma'arif NU di era baru. Ya. Monggo Mas. Nah, ngeten. Saya karena ini kan mangkane napa kula kok sarungan, duduk krono gaya ngoten mboten. Krono matur ngeten teng Magetan, Turba NU Magetan. Nahdlatul Ulama menjelang 1 abad, tanggal 16 Rajab tahun 1444. NU ini 1 abad, 100 tahun. Pertanyaannya begini, kalau NU sudah 100 tahun, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita jadikan laporan kepada Hadratus Syekh bahwa NU sudah 1 abad? Jangan sampai laporan, ya apa laporan bu ngelola NU Ponorogo, capek bang, kesel bang ngurusi NU. Jangan sampai begitu, harus ada capaian-capaian. Oleh karena itulah PWNU Jawa Timur menetapkan 5 gerakan prioritas, bukan sekedar program, gerakan 5 gerakan prioritas yang harus dilakukan oleh NU dimanapun selama di Jawa Timur. Semoga ini juga akan jadi keputusan di Muktamar. 5 gerakan itu kita kenal dengan Panca Haroka. Itu Pancasila Pak, Panca Haroka. Krono iki NU kudu di bahasa Arab no al-harokat khamsah an-nahdiyah. Kira-kira ngono lah kita. Kayak pidato ku enak ngene. Al-harakatul khamsah an-nahdiyah. Apa? Yang pertama gerakan kaderisasi dan pendataan anggota. Kula takon teng Pak Aziz, pinten warga NU Ponorogo? Jawabannya kuatah Mas Hakim. Boten kira-kira piro. Pokoknya kata, ngeten mawon kula kari rumus warga NU Ponorogo adalah jumlah penduduk Ponorogo dikurangi yang non muslim, dikurangi yang Muhammadiyah, dikurangi yang LDI sama dengan warga NU. Jadi ditakoni jawabnya ku rumus kira-kira. Karena apa? Kita belum ada pendataan anggota. Kartanu mau sak Jawa Timur cuma piro Pak Sukron? Sekian, nggak bisa. Kita harus ada pendataan dan kaderisasi. Alhamdulillah tadi malam sudah dilaporkan bahwa kaderisasi kita sudah cukup banyak. Tidak cukup. LSI mengatakan warga NU itu ada 100 juta. Orang yang menganggap dirinya sebagai NU itu 100 juta plus. Ya. Sekarang alhamdulillah NU niku ya'lu wala yu'la. Kabar nih kok 5 tahun kepungkur diantem gak mari-mari. Kawesel Pak kita yang di angkatan udara ini. Kulo Mas Fauzi TV 9, Kang Dodi santri desain community, anak Ais dan sebagainya ini kan perang di udara Pak. Di media sosial NU diantem gak karu-karuan. Kita berperang. Alhamdulillah NU niku lho dicak gelut niku menangan Pak. Tapi lek ono perang gelut dhewe problem. Akhirnya lek ngono ono perang ae ben gak gelut dhewe kan ngene iki. Tapi ojo lah masa kayak begitu terus. Ayolah kita berorkestrasi. Mari kita bertawun alal birri wat taqwa. Istilahnya Hadratus Syekh wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ojo gelut dhewe. Ojo gelut dhewe. Yang kedua gerakan pendidikan berkualitas. Nah, ini yang kita maksud. Nahdlatul Ulama harus mempersembahkan dan merumuskan gerakan pendidikan berkualitas itu seperti apa. Maka sementara niki gampang-gampangane NU Jawa Timur dalam 1 abad NU-nya nanti harus sudah punya 100 lembaga pendidikan unggulan. Lek iso bertaraf internasional, lek iso taraf dunia akhirat. Ya. Artinya apa? Kita harus sudah mulai menentukan Ponorogo dari 100 itu kira-kira mau menyumbangkan berapa sekolah unggulan yang benar-benar unggul dan di level Ponorogo memang diakui oleh orang banyak sebagai sekolah unggulan. Dan itu sekolah unggulan itu ora perlu akeh. Sebab lek ono sekolah unggulan akeh, misalnya 116 KB unggulan, itu gak sekolah unggulan Pak, itu namanya sekolah unggul-unggulan. Kowe unggul ambek aku, sapa luwe unggul lah mari tukaran meneh. Harus kita relakan ada 1 lembaga pendidikan yang kita siapkan bersaing dengan sekolah unggulan yang hari ini menjadi top of mind atau top grade. Sampai iso nyebut pun sing negeri nopo, sing sekolah minhum siapa, dari 11 siapa. Kita persiapkan sekolah unggulan ini dan kita ikhlaskan ditata sesungguhnya seluruh
SDM NU, seluruh perhatian NU, anggaran NU didukung oleh pemerintah daerah, kita satukan untuk memajukan sekolah mewakili NU. Setuju nggak mboten? Ngoten. Lho sekolahku kok gak didadekno unggulan? Sik tabu. Kita bagi tugas, kullun ya'malu ala syakilatihi. Semua berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu tadi bupati ku ra iso, Pak Bupati ya apa tetap situ. Gak mungkin bupati 5 ora mungkin. Ya. Oleh karena itu kita harus relakan siapa yang bisa jadi bupati, yang lainnya jadi ketua ma'arif lah kira-kira gitu. Yang lain jadi ketua ansur lah, dan semuanya akan bersama-sama wa ta'awanu wa'tasimu bihablillah. Nah, yang ketiga, gerakan ekonomi kemandirian. Kita ini pasar, Pak. 100 juta nih gue, kira-kira tuku dawet kabeh wong 100 juta nih. Kira-kira sak piro wadahe? 100 juta uang itu artinya itu pasar bagi para pabrik dari dunia kapitalisme. Hari ini kita masih merelakan anggota kita untuk membeli kepada orang lain. Kita mah sudah punya, tapi yang ngono mau, Pak. Unggul-unggulan mau dewe. Kata Pak Fauzi, martnya banyak di NU, melawan 2 mart saja. Indomaret sama Alfamart, dia kalah. Dia cuma terkonsentrasi pada 2, sementara kita ada ya bermacam-macam mart, ya, wafihi aksamun, ya, banyak sekali nama yang kemudian kita juga tidak bisa membrandingnya dengan baik. Yang ketiga, gerakan ekonomi dan kesehatan, kesehatan dan kesejahteraan. Harapannya kita mau bikin 100 rumah sakit NU. Kemarin waktu kita di Kediri dikatakan NU itu biasanya opo-opo mesti telat, Pak. Opo-opo mesti telat, tapi lewes kadung tangi, wong NU iku ora iso dikalahno. Lek kadung tangi. Probleme kawanan niku sing problem itu. Tangine kawanan itu problem, Pak. Dan itu memang karaktere pondok ngono kabeh. Mboten kula nurun teng anak kula ta, Pak. Kawanan, tapi begitu tangi, Pak, gak turu-turu sampai jam 2 kan ngene. Lah menene kawanan meneh kan ini kira-kira ngene. Nah sekarang ya kudu ono lah kader NU sing tanginnya itu ya sing lah jam 7 sudah siap rapi. Ya, itu kita bagi beberapa orang, dan dari itu bukan saya lah kira-kira begitu ya. Ada lah yang harus begitu karena kerjanya adalah manajemen, ya, manajemen. Dan terakhir gerakan literasi dakwah, dan ini juga sangat penting karena nanti akan kita sampaikan juga. Hari ini kalau kita mau membranding sesuatu, mempromosikan sesuatu, maka tidak bisa dilepas dari narasi. Narasi itu nopo? Narasi itu adalah apa yang akan kita sampaikan kepada otaknya masyarakat. Itu namanya narasi. Narasi yang paling indah itu ya narasi Al-Quran. Hanya untuk mengatakan jangan putus asa ngono. Narasinya kan bukan langsung ngono. Inna ma'al usri yusra. Ditambahin fa inna ma'al usri yusra. Itu narasi hebatnya Al-Quran, bahwa dalam kehidupan itu harus selalu ada optimisme. Kenapa? Karena ketika kau hari ini menghadapi kesulitan, ingatlah di sebelahnya sedikit Allah sudah menyiapkan kemudahan yang engkau belum tahu kapan kemudahan itu kau ambil. Tapi sejatinya Allah sudah menyediakan kemudahan bersama kesulitan. Itu narasi. Nah sekarang kalau Ma'arif mau bikin narasi, apakah cukup dengan ayo sekolah di NU? Apakah cukup? Sementara orang yang mau kita ambil adalah masyarakat baru yang mereka pada dasarnya adalah membutuhkan sekali pendidikan keislaman. Next, Mas. Ya lanjut. Nah ini Pak Fauzi mungkin jelasnya, tapi kalau jelasnya soal otak Pak Bren. Nah kita orang pesantren sebutnya kalimun nas bihasabi ukulihim, khotibin nas qadri ukulihim. Ukul itu apa? Otak. Jadi yang kita sasar itu sekarang jangan lagi fisik, tapi otak. Nah kita itu kalau menyasar otak itu biasanya lebih ahli lagi kalau kita ini menyasar hati. Nah ceramah-ceramah wong itu mesti lebih makjleb, tercep nang sukmo itu ya ceramah wong NU rono ya ono guyone, ono dalile, ono ancamane barangkali.
Nah, brand itu pada dasarnya apa yang ingin kita tancapkan di otak orang terhadap diri kita, layanan kita ma'arif. Bahwa mereka perlu untuk memilih kami sebagai sekolah yang perlu dijadikan kepercayaan untuk itu. Nah, di dalam situ ada unsur trust, kepercayaan. Satu saja unsur, kepercayaan. Pertanyaannya, apakah warga masyarakat kota Ponorogo yang sudah memiliki status sosial tinggi, memiliki kepercayaan kepada ma'arif? Ini juga menjadi pertanyaan. Ada yang lain-lain, nanti biar Pak Mufti. Berikutnya Mas. Nah, pertanyaannya, kalau ma'arif nanti mau bikin sekolah unggulan satu, Gus Lukman ya, satu saja atau dua saja, SMA-nya siapa, SMP-nya siapa? Pertanyaannya, siapa yang akan kita sasar agar mereka menyekolahkan kepada ma'arif? Tidak di 116 sekolah ma'arif itu, tapi sekolah ma'arif yang kita sediakan untuk mereka. Nah, pertanyaannya adalah siapa orang yang akan mendaftar ke kita? Kita harus tahu dulu. Hasil survei Alfara itu miliknya kader Ansor, Mas Hasanuddin, salah satu pimpinan PP Ansor, mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini ke depan akan diwarnai oleh 3 hal ini. Yang pertama, pola pikir masyarakat Indonesia akan semakin lama semakin menggunakan pola pikir masyarakat kota, masyarakat urban, karena sudah 56,7% mereka sudah tinggal di kota. Memang di Ponorogo sih ke atas, di desa-desa sih ke atas, tapi ke depan Indonesia itu akan kayak begini. Ini sudah, Ponorogo pun akan kayak begitu. Pola pikirnya masyarakat kota. Wong masyarakat kota itu nomor 1 maunya praktis. Coro daftar nang ma'arif itu gak ribet, karena dia punya kesibukan yang luar biasa. Nomor 2, harus bahkan individualis ya. Takon itu takon fasalu Google in kuntum la ta'lamun, kira-kira menilai. Takon lembaga pendidikan di mana yang harus saya lakukan. Takonnya itu secara pribadi. Kemudian yang kedua, Indonesia akan didominasi oleh masyarakat kelas menengah. 62,8% Indonesia sudah kelas menengah. Artinya nopo Bapak? Artinya bahwa hari ini masyarakat kita sudah mulai banyak yang mampu dan tidak ada masalah dengan berapa dia harus membayar. Hari ini ma'arif sudah mulai harus menyediakan sekolah berbayar premium, kata Mas Fauzi. Di Pasuruan itu wonten ya, Mbak putranipun Mbah Hamid, Waliullah Mbah Hamid, Gus Idris Hamid itu mendirikan sekolah lembaga unggulan namanya Bait Al Hikmah. SPP ini larang Pak, wis pokoknya gak boten kula critani larang. Tapi 6 bulan sebelum ditutup sudah tutup. Kenapa? Karena mahal. Gus Ali, Bumi Solawat, wah itu luwe nemen mana ini? Amanatul Ummah dipajak dan banyak sekali. Ternyata masyarakat hari ini menjadikan harga bukan masalah, asal berkualitas. Ono rego, ono rupo. Lewis murah apa meneng gratis? Bagaimana kita mau menciptakan kualitas? Mohon maaf, ini jangan diterapkan kepada semua hal nih. Saya bicara tentang sekolah unggulan. Hari ini jangan takut memberikan layanan premium, asalkan kita benar-benar memberikan konsep layanan yang memuaskan. Oke, baik. Nah, yang ketiga, gaya hidupnya adalah gaya hidup milenial. Maka sekarang semua layanan kita, semua yang kita lakukan harus bisa diterima oleh milenial. Bapak-bapak sudah punya Instagram, tak lihat. Sebagian sudah punya TikTok misalnya. Sebagian lagi sudah punya link YouTube. Itu bahkan lei salaman sowan teng kiai, mantun salaman teng kiai, badhe pamit nun sewu yai napa izin badhe selfie. Saya ini wonten syarat anyar niki, tertib anyar selfie sadurunge mari salaman niku. Lek Gus Lukman gak kira wani nang Gus Mat gak wani. Ya. Monggo lanjut. Oke, lanjut mawon. Ya, hari ini disuruh era namanya disuruh goncang ganjing Pak.
Yang besar, yang kecil bisa mengalahkan yang besar, asalkan dia kreatif. Jenengan semerat taksi Bluebird ya, taksi Bluebird yang gawat yang armadanya ribuan, kalah ambil Gojek ambil Grab. Ya, yang besar bisa dikalahkan dengan yang kecil. Kenapa? Karena yang besar itu lambat, yang kecil itu cepat. Mugo-mugo rumus ini tidak terjadi untuk NU. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak mengatakan bahwa NU itu di Indonesia paling besar? Jangan sampai pendidikan NU yang sudah sangat besar itu dikalahkan sing kecil-kecil. Mohon maaf. Biasanya orang cendikia yang ini. Ya, mereka kecil tetapi mereka masif seperti cara kerjanya Gojek sama Grab. Maka cara yang harus kita lakukan, kita harus mengimbangi mereka. Mereka melakukan apa, maka kita harus bikin suatu yang bisa mengimbangi mereka. Tidak perlu dibunuh, gak oleh. Kita cukup fastabiqul khairat di sini. Berikut, baiklah intinya setelah kita akan mengenali pasar, bahwa pasar kita harus sudah mulai didesain bisa diterima oleh masyarakat kota, walaupun NU, tapi harus lebih modern. Saya kemarin ketemu dengan Pak Nuh, Profesor Muhammad Nuh, Muhammad NU Haji katanya, Yai Muhammad Nuh. Prof Nuh itu adalah ketua Yayasan Yarsis, Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya. Dia mengatakan gini, Pak Hakim, dulu itu bisnis itu musimnya monopoli, habis itu berkembang kepada kompetisi, bersaing, habis itu sinergi. Hari ini masuk pada babak baru. Apa itu? Ekosistem. Kita berada dalam sebuah komunitas. Apa yang kita punya itu saling berkoneksi. Sekolah ini ma'arif, ini rumah sakit nih RSNU atau Muslimat. Kalau mau iklan ya di TV 9 lah, kira-kira begitu lah, kira-kira ya. Ini lambe marketing ya ini ya. Kalau kemudian mau ikut riset branding ya ke tempatnya Mas Fauzi. Itu namanya ekosistem dan itu harus diterapkan. Kenapa tidak? Panjenengan nggak usah soro-soro gawe iklan soro-soro. Ada Mas Fauzi nanti yang akan menyediakan. Oh pesannya kayak begini. Nanti tayangnya kayak begini. Di medianya kayak. Desainnya ada Kang Dodi, Santri Desain Community. Ya. Kenapa tidak? Kata Pak Nuh itu kayak begitu. Maka kemarin saya menandatangani kerjasama antara Yarsis dengan TV 9. Pak Hakim, saya tidak akan bikin TV. Saya hanya ingin layanannya Yarsis yang modern ini, saya akan bersaing dengan Siloam. Oh keren loh Pak. Saingannya itu dengan Siloam langsung. Bukan RSUD lagi Pak. Siloam. Saya tolong bantu RSI mengalahkan Siloam dengan branding yang akan ditayangkan di TV 9. Walah keren. Kayak begitu. Itu namanya ekosistem. Dan NU memiliki prasyarat untuk itu. Nun saya sampai lihat ndelok Trans TV, nih Trans TV. Coba nih sama. Engko lain ndelok TV Trans TV. Online-nya detik, gitu. Kemudian lek tuku lek jalan travel temu di teng Transkop, Trans Studio. Lek nang bank Mega. Lek rodok syariah, Mega Syariah. Luar biasa, itu bisa kita lakukan sebenarnya di Nahdlatul Ulama. Tetapi kalau kayak begitu dibutuhkan satu syarat, kita harus duduk bersama, menyatukan hati, tidak hanya berkumpul tetapi bertemu. Ya, Ansor, tidak hanya berkumpul tapi bertemu. Karena banyak orang yang berkumpul di satu tempat tapi hatinya tidak bertemu. Al-Quran menarasikannya itu dengan indah. Wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Sakjane itu mereka kumpul tapi atine dewe-dewe. Itu bahasa Al-Quran ati. Bahasa manajemennya apa? Visi, strategi dan aksi. Para bapak, ini tentu awal. Jadi tugas kula memang koyo LPG gitu. Ngompor-ngompori. Nggih, tugas kula niku tetapi nyata bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Kami sudah turba di hampir 20 titik, hampir 26 titik di PCNU. Kami menemukan banyak sekali best practice, praktek-praktek terbaik di NU yang itu tinggal kita branding Pak Jai. Tinggal kita kumpulkan menjadi sesuatu yang, dan itu kalau sudah terjadi
pendidikan ini, kemudian ini kesehatan ini, insya Allah NU yakinlah ya'lu wala yu'la alaih. NU akan unggul dan tidak bisa dikalahkan. Tapi kata Mbah Wahab, untuk bisa tidak dikalahkan, satu-satunya senjata yang paling sakti adalah persatuan. Bahasanya Mbah Hasyim Asy'ari, i'tisam, ya, berpegang kepada tali yang sama, visi yang sama. Saya kira itu yang kami bisa sampaikan. Semoga bisa memberikan sebuah perspektif bahwa hari ini era sudah berubah. Nggih, para bapak, para ibu, ibu kepala, bapak kepala, era sudah berubah, maka strategi harus disesuaikan. Kalau dulu Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri dan para muassis NU mendirikan NU, masyarakatnya banyak masyarakat desa, yang kedua banyak yang miskin, yang ketiga tua-tua. Hari ini kebalikan dari era ketika Mbah Hasyim mendirikan NU. Masyarakatnya sudah pola pikir kota, mereka sudah mampu, dan yang ketiga akan didominasi oleh kalangan muda atau usia produktif. Orang ma'arif menyebutnya Indonesia akan memasuki era baru, namanya bonus demografi. Bonus demografi itu artinya apa? Indonesia akan menjadi negara maju karena sebagian besar warganya adalah anak muda. Cuma pertanyaannya, ketika Indonesia jadi maju, NU jadi fa'il, opo jadi maf'ul. Kalau kita memilihnya hanya satu pilihan, NU harus jadi fa'il. Ya, saya kira itu. Kalau perlu fa'alun, tidak sekedar fa'ilun, tapi fa'alun, orang yang memang berperan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.